Ayuhal ibad, ingat akan janji setia kita kepada Allah yang dulu kita diminta berjanji kepada Allah, dan kita berjanji sebelum kita lahir ke alam dunia ini, sebelum ruh kita dimasukkan di dalam cangkang jasad ini dan terlahir ke alam dunia ini, kita masih berupa arwah yang dikumpulkan semua anak cucu dan keturunan Adam di lembah Nu'man, dan Allah Ta'ala kumpulkan semua mereka di waktu yang bersamaan dari semua anak cucu Adam, dan Allah Ta'ala persaksikan mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita semuanya tidak ada satupun yang mangkir dan tidak ada satupun yang berucap lain. Kita semuanya berucap bala syahidna. Alhamdulillahil khaliqil awwal al-mubdi al-mu'id al-fa'al lima yurid alladhi jami'u khalqihi tahta qahrih wa hum lahu 'abid. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Hammuk wa ightimamuk wayhak ma yufid al-qada taqaddam faghnam as-sukun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah faza al-muqbiluna alayhi wa aflaha al-muntarihuna bayna yadayhi. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh sayyidud dallina ilaih wa akramul khalqi ladaih sallallahu wa sallam alaih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman nas'adu bihima yawmal wuqufi baina yadayil malikil karimir rahimil afuwil ghaffar. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran wa khalif hawa an-nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashwaha al-mihan. Wa ishab dhawil ma'rufi wal ilmi wal huda wa janib wa la tashab hudita man iftatan. Wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin wa la talhu an dhikril magabiri wal kafan. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat tariqi ila al watan. Wa maddar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah yang diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah yang menciptakan kita dan Allah taala yang menentukan tujuan kenapa kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk pengabdian kepadaku. Salatmu pengabdian, puasamu pengabdian, zakatmu pengabdian, pekerjaanmu pengabdian, pencarianmu terhadap rizki pengabdian, pelayananmu terhadap masyarakat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirmu di masjid pengabdian, bahkan tidurmu pun untuk mensupport pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap orang yang beriman, para abdi-abdinya yang telah terkoneksi dan terhubung kepada Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, takutlah kepada Allah sebenar-benarnya rasa takut, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam.
Barang siapa yang takut kepada Allah, dipastikan dia taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada seseorang, kepada sesuatu, dia takut melanggar, dia takut untuk melakukan hal-hal yang membuat orang yang dia takuti menjadi marah, menjadi enggak suka, menjadi enggak senang. Dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut Allah taala marah kepada dia, Allah taala benci kepada dia, atau Allah taala berubah tidak lagi mencintai dia. Dan otomatis orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melazimkan takut dan taqwa kepada Allah taala, maka biasanya tidak mati, melainkan mati dalam keadaan Islam hingga berujung keabadian di Darussalam, di surganya Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ayuhal ibad, ingat akan janji setia kita kepada Allah yang dulu kita diminta berjanji kepada Allah, dan kita berjanji sebelum kita lahir ke alam dunia ini, sebelum ruh kita dimasukkan di dalam cangkang jasad ini dan terlahir ke alam dunia ini, kita masih berupa arwah yang dikumpulkan semua anak cucu dan keturunan Adam di lembah Nu'man, dan Allah Ta'ala kumpulkan semua mereka di waktu yang bersamaan dari semua anak cucu Adam, dan Allah Ta'ala persaksikan mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita semuanya tidak ada satupun yang mangkir, dan tidak ada satupun yang berucap lain. Kita semuanya berucap bala syahidna, tentu saja engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Sebelum kita lahir ke alam dunia ini, ruh kita kenal kepada Allah, ruh kita terkoneksi kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh akhraja rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah Ta'ala keluarkan benih-benih tersebut dari Nabi Adam, semua benih manusia dikumpulkan, dan Allah bertanya, aku adalah Tuhan kalian, kalian berikrar, dan kita berikrar akan hal tersebut. Tatkala kita terlahir ke dunia ini, memori tersebut terhapus, dan Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengirim para nabi, nabi demi nabi, rasul demi rasul, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, yang paling mulia, yang diutus kepada kita sekalian. Dan mengingatkan kepada kita, bukankah kalian sudah berikrar ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala. Dan kita diingatkan akan hal tersebut. Maka yang terputus kembali terkoneksi, yang terlupa kembali teringat, kecuali yang bandel, yang enggan untuk mengingat, yang enggan untuk terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan salat 5 waktu sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala wajibkan kepada kita sekalian. Dijadikan salat 5 waktu tersebut sebagai instrumen di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi kepada majikannya, maka dia sadar kalau dia adalah bagaimanapun juga dia pelayan, bagaimanapun juga dia adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, abdinya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan merasa selalu ditatap, selalu diaudit, sehingga setiap hari 17 rakaat dia bersujud, meletakkan keningnya, jidatnya di tempat yang paling bawah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kami abdimu, wahai Allah. Dan senantiasa terkoneksi kepada Allah. Dan selalu dia memperbaharui di dalam konektivitasnya tersebut kepada Allah Ta'ala dengan syahadat yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kualitas setiap pegawai, setiap karyawan ketika hubungannya dengan majikannya intens, selalu terhubung? Bagaimana seseorang setiap hari selalu masuk ke ruangan majikannya untuk melapor, diaudit dan ditanya dan memberikan penyampaian? Bagaimana kalau sehari 5 kali
bersujud, dia salat 17 rakaat, dia bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala 34 kali, dia ruku' sebanyak 17 kali, dan dia berikrar syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah masih tersisa bagi hamba yang terkoneksi semacam ini kesombongan di dalam hatinya, menganggap dirinya lebih baik lebih mulia dari orang lain? Apakah masih tersisa di dalam hatinya benci kepada sesama hamba Allah? Apakah masih tersisa di dalam hatinya rasa iri, rasa hasud, rasa dengki kepada orang lain? Orang yang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala tahu kalau dia berbicara, dia akan diaudit oleh Allah taala. Kenapa kamu bicara? Orang yang terkoneksi kepada Allah taala tahu sesaat lagi dia akan melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia penuhi hatinya dengan sifat yang semacam apa. Tanya kepada dirimu, apakah kamu terkoneksi atau terputus koneksimu dari Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah, wahai sekalian hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwasanya salat ini yang merupakan penghubung antara hamba, konektivitas antara hamba dengan Allah taala. Sejahat-jahat manusia, sebandel-bandel manusia kepada majikannya, manakala dia masih salat 5 waktu, maka dia akan tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh, salatnya akan mengembalikan dia untuk dekat kepada Allah taala. Ketika dia berpaling, salatnya akan membuat dia berbalik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah engkau dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Apa perbuatan keji? Perbuatan keji mencaci, perbuatan keji. Bergosip, mengumpat, perbuatan keji. Kesombongan diri, perbuatan keji. Adu domba, provokasi, perbuatan keji. Prasangka buruk kepada manusia lain, perbuatan keji. Mengambil haknya orang, perbuatan keji. Melihat yang haram dari tontonan-tontonan yang tidak baik, perbuatan keji. Mengomentari orang lain dengan komentar yang buruk, perbuatan keji. Apakah kamu salat? Apabila betul salatmu, maka salatmu yang akan mengerem engkau dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ibadallah, sesungguhnya ketaatan saling menularkan satu sama lain. Pegang satu ketaatan akan menularkanmu kepada ketaatan yang lain. Manakala seseorang salatnya betul, salat 5 waktu pada waktunya, maka otomatis walaupun dia nggak biasa salat qobliyah ba'diyah, dia udah datang ke masjid, dia ikut salat qobliyah, dia ikut salat ba'diyah. Walaupun dia nggak biasa berzikir setelah salat, ngelihat orang duduk setelah salat berzikir, dia turut berzikir. Ngelihat masih ada waktu orang buka Al-Quran, dia turut membuka Al-Quran. Bahkan ketika dia datang salat subuh di masjid, dia nggak ingin ketinggalan salat berjamaah di masjid, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Dia datang, bisa jadi datangnya sebelum subuh, kebagian lagi tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang amalan ini akan menularkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga orang yang salat tersebut, lihat, dia akan betul-betul bakti kepada ibu bapaknya. Dia tidak akan memutuskan silaturahminya. Dia tidak akan mengotori hatinya dengan kebencian, kedengkian, dan tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata dan ujaran-ujaran yang buruk. Ibadallah, salat tersebut yang kewajibannya diturunkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen kita di bulan Rajab ini yang kita berada di akhir-akhirnya untuk memperkuat hubungan kita dengan salat. Jangan bilang saya sudah dewasa, saya tahu salat. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah sepuh, beliau berkata, apa cita-citanya walaupun beliau sudah sepuh, dan beliau punya cita-cita besar untuk dirinya dan punya cita-cita besar untuk anak dan keturunannya. Apa cita-cita besarnya? Bukan menguasai dunia, bukan punya harta, bukan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dunia, lah. Cita-cita terbesar beliau mengungguli semua cita-cita. Keberuntungan yang beliau kejar mengungguli semua hal yang dianggap keuntungan oleh orang lain. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan, menegakkan, menjaga salat, dan keturunanku keturunan yang menjaga salat. Ini cita-cita beliau untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Apakah beliau tidak sembahyang sebelumnya? Beliau salat, tetapi beliau selalu menjaga salatnya untuk membuat salatnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berkata satu ulama, ketika diminta nasihat di dalam suatu seminar oleh ulama-ulama lainnya yang berkumpul, beliau cuma berucap, tusallun, kalian sholat? Ya, tentu saja kami ulama. Bagaimana ulama nggak sholat? Orang awam nggak sholat aja aneh. Bukan cuma sholat saja. Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum fi sholatihim daimun, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang di dalam sholat mereka senantiasa dalam sholat. Dia makan, makannya orang yang sholat. Dia tidur, tidurnya orang yang sholat. Dia berjalan, jalannya orang yang sholat. Dia berinteraksi dengan masyarakat, interaksinya orang yang sholat. Dia bekerja, pekerjaan orang yang sholat. Apakah kamu pekerja yang sholat? Apakah kamu karyawan yang sholat? Karyawan yang sholat tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak melakukan kejahatan, tidak mencurangi orang lain di dalam pekerjaannya. Jadilah kita orang yang sholat dimanapun kita berada. Apabila kamu punya cita untuk anak-anakmu, mau anak-anakmu jadi doktor, mau jadi ahli bangunan, mau jadi ahli teknologi, mau jadi pemimpin dunia, silahkan saja. Tetapi kalau tidak sholat, ujungnya di neraka. Kalau kamu sayang anakmu, jadikan mereka orang yang sholat. Setelah mereka sholat, jadi apapun, pasti mereka orang yang sukses. Kita dipanggil ke masjid untuk sholat, untuk kesuksesan kita. Allah Ta'ala bagaimana menjadikan hal yang demikian di dalam azan yang dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kesuksesan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan. Kamu punya definisi lain tentang keberhasilan, kesuksesan, kejayaan selain daripada hal ini? Barang siapa yang tidak menemukan kesuksesan, kejayaan, kemenangan, keberhasilan di dalam sholatnya, maka jangan-jangan dia nggak berjodoh dengan kesuksesan, kejayaan, dan kemenangan tersebut. Kemenanganmu di masjid, kemenanganmu dalam sujud, kejayaanmu di dalam tahajud, kejayaanmu di dalam tunduk dan tawadhu dan merendah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kecerdasanmu di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, wallahu taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، غفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.